Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Rahmat Hidayah. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas kembali mengenai kitab Tanqihul Qaul. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas kitab Tanqihul Qaul bab pertama, yaitu Fi Fadilatil Ilmu wal Ulama. Untuk sekarang kita akan membahas bab kedua, yaitu Fi Fadilatil La Ilaha Illallah. Sebelum kita masuk pada kitab Tanqihul Qaul, apakah ada yang masih ingat siapakah pengarang dari kitab Tanqihul Qaul ini? Jadi pengarang kitab Tanqihul Qaul ini yaitu Imam Nawawi Al-Bantani, yang beliau itu mensyarah dari kitabnya Imam Asyuyuti yang berjudul Lubabul Hadis. Nah, oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya memulai untuk membahas hadis yang ada di kitab ini, maka saya akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkola utawi sapa wong kang dawuh kula yaumin ing saben dina lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, utawi lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mi'ata marratan ing 100. Ja'a moko tumeka yaumal qiyamah apa dina kiamat wa wajhu lan wajah heman kal badri kaya dene rembulan ing waktu wulan purnama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri utawi kang luwih utama-utamane zikir iku la ilaha illallah, utawi iku lafaz la ilaha illallah. Wa afdalu doa lan luwih utama-utamane doa alhamdulillah iku lafaz alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ngendika sapa Allah taala, la ilaha illallah utawi lafaz la ilaha illallah kalami iku kalam ingsun, wa ana lan utawi ingsun mangqalaha sapa wong kan ngucap apa la ilaha illallah dakhala hasani maka melbuman ing benteng ingsun, wa mang dakhala hasani lan sapa wong kang mlebu baten ingsun aman min aqabi saking siksane ingsun. Nah, sekarang saya akan mengartikannya. Jadi pada hadis yang pertama itu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala kullu yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin ja'a yaumal qiyamah wajhuhu kal badri. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, barang siapa orang yang menghafalkan kalimat la ilaha illallah di setiap harinya, atau misalkan dia itu berzikir di setiap harinya itu dia berzikir dengan lafaz la ilaha illallah, maka niscaya pada ketika terjadi hari kiamat maka wajahnya itu akan bersinar bagaikan bulan ketika waktu bulan purnama. Kemudian hadis yang kedua yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Yang artinya bahwa lebih utama zikir itu lafaz la ilaha illallah, wa afdalu du'a, dan lebih utamanya doa itu lafaz alhamdulillah. Mengapa lafaz la ilaha illallah itu menjadi lebih utamanya zikir? Karena pada hakikatnya kalimat la ilaha illallah itu sendiri memiliki arti yaitu tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat lafaz la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid. Sedangkan kalimat tauhid itu tidak memiliki bandingan. Namun kalimat tauhid itu mempunyai pengaruh dalam penyucian batin, berfaidah meniadakan semua Tuhan, yang artinya bahwa kita itu hanya percaya bahwa Tuhan itu esa, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan satu-satunya Tuhan yaitu Allah, seperti tadi ya, bahwa Tuhan itu esa, satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang terucap dari mulut itu masuk ke dalam hati. Selain itu, karena keimanan tidak ada tahapan yang lain. Tauhid itu ditambah dengan kata Muhammad Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah, dan tidak ada kalimat lain selain itu saja. Ya, artinya bahwa kita tahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah,
tiada Tuhan selain Allah, dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, dari semua itu kita tahu bahwa seberapa tinggi derajatnya lafaz la ilaha illallah, bahwa kalimat la ilaha illallah itu sendiri itu tidak memiliki bandingan. Nah, kemudian kita akan masuk ke hadis yang ketiga, yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa min qalaha man qalaha dakhalaha sani wa man dakhalaha sani amana min aqabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah berfirman bahwa lafaz la ilaha illallah itu adalah kalamnya Allah, perkataan Allah. Sehingga apa? Dan Allah itu berkata bahwa barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia itu sama seperti masuk ke dalam bentengnya Allah. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam bentengnya Allah, maka niscaya dia itu akan aman, dia itu akan terhindar dari siksa-siksa Allah. Nah, kemudian ada sebuah perkataan dari Al-Fakihani bahwa inna malazimata dzakaroha yang dadukhulil manzilatan fil faqra, yang artinya bahwa sesungguhnya melanggengkan atau selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ketika kita memasuki rumah, maka itu akan menghilangkan kefakiran. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah dan kita itu melafadzkan lafaz la ilaha illallah, maka insya Allah kita akan terbebas dari sifat kefakiran. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda di hadis riwayat Bukhari, sabdanya seperti ini: qala la ilaha illallah wa mataha hudimat lahu arba'atun alafin dambi minal kabair qalu minal kabair. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan lamnya, maka 4.000 dosa besarnya akan dihancurkan. Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa barang siapa yang melafalkan kalimat la ilaha illallah dengan lam yang dipanjangkan, nah maka dari itu orang tersebut akan, jika dia memiliki 4.000 dosa, Allah akan menghancurkan dosa tersebut. Kemudian sahabat yang mendengar pun bertanya seperti ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna lam yakun lahu syai'an minal kabair. Ya Rasulullah, jika ia sama sekali tidak punya dosa, bagaimana? Kemudian bagaimana jika dia sama sekali tidak memiliki dosa? Kemudian Rasulullah pun menjawab seperti ini, yang firu li ahlihi li jibronihi rawahu li jibronihi. Nah, menjawab perkataan sahabat tersebut, Rasulullah bersabda bahwa maka dosa-dosa keluarga dan tetangganya pun yang akan diampuni. Nah, dari hadis tersebut kita bisa ambil bahwa seberapa dahsyatnya fadilah, keutamaan dari lafaz la ilaha illallah. Sehingga apa? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setiap harinya kita bisa melebur dosa kita, yang misalkan kita bisa melebur dosa kita. Namun apabila misal kita tidak memiliki dosa, maka dosa kita itu, leburan dosa itu akan diberikan kepada keluarga dan tetangga kita. Sebegitu utamanya kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika kita berzikir la ilaha illallah, itu kita bisa mendapatkan beberapa hal, bahwa kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga. La ilaha illallah wa miftahul jannah. Kemudian kebaikan dari dzikir yang paling utama. Jadi lafaz la ilaha illallah adalah dzikir yang paling utama. Karena yang tadi saya sebutkan, yaitu bahwa kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat tauhid. Nah, artinya kalimat tauhid itu tidak memiliki bandingan. Kemudian yang ketiga, kalimat la ilaha illallah itu menjadi pelindung dari api neraka. Karena seperti firman Allah yang tadi disebutkan, bahwa barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia seperti masuk ke dalam benteng Allah. Nah, ketika seseorang masuk ke dalam benteng Allah itu, maka dia akan terbebas dari siksa-siksa Allah. Kemudian yang keempat, zikir dan perantara doa. Dan yang kelima adalah zikir yang menunda kiamat. Kita tahu bahwa sebegitu besarnya fadilah dari lafaz la ilaha illallah. Seperti ada sebuah riwayat bahwa barang siapa ketika
matinya itu menghafalkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia itu akan masuk surga. Nah, ketika misalkan seseorang itu sakaratul maut dan beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu matinya itu merupakan husnul khotimah. Kemudian ada juga riwayat menyebutkan bahwa apabila ada seseorang walaupun dia melakukan maksiat di dunianya, namun dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun itu hanya satu kali, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, walaupun itu dimasukkan ke dalam surga setelah siksanya itu berakhir atau bagaimana, itu wallahu a'lam. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian dari video saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan-kesalahan dalam pembacaan, menjelaskan, dan lain-lain sebagainya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.